Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema firman Tuhan hari ini berjudul Menjadi Orang yang Bijaksana. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 98. Demikianlah firman Tuhan. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dunia hari-hari ini memiliki sedikit orang-orang yang bijaksana. Orang yang pandai, orang yang kaya, dan yang hebat banyak sekali. Tetapi sulit mencari atau menemukan orang yang bijaksana. Bahkan di dalam rumah tangga, banyak juga suami, istri, dan orang tua yang tidak hidup bijaksana. Namun kita percaya bahwa orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan, terlebih lagi jika kita tertanam dan berakar di dalam firman-Nya, tentunya kita dapat menjadi anak-anak Tuhan atau orang-orang Kristen yang bijaksana. Beginilah kata firman Tuhan di dalam Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan menjadikan bibirnya lebih dapat meyakinkan. Saudaraku, apa arti bijaksana? Bijaksana adalah sikap seseorang yang selalu bertindak berdasarkan akal sehat, menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan tenang, berpikir dan mempertimbangkan sebelum berbicara, adil dan tidak egois ketika mengambil keputusan, dan bertanggung jawab. Kalau hal-hal tersebut dimiliki oleh orang-orang di dalam Tuhan, tentu dampaknya sangat luar biasa. Ada beberapa pelajaran penting jika kita tidak menjadi bijaksana. Pertama, seorang menjadi tidak bijaksana jika tidak mengenal Tuhan terlebih dahulu. Sebab dikatakan dalam Mazmur 111 ayat 10, bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Perhatikanlah dengan seksama ayat firman Tuhan ini. Rupanya, sesukses apapun kita dan sepandai apapun kita, kalau kita tidak ada rasa takut dan hormat kepada Tuhan, kita tidak akan atau kurang mendapatkan pengarahan yang maksimal bagaimana menjalani kehidupan yang lebih bijak. Orang yang takut akan Tuhan akan membenci kejahatan. Kedua, seorang menjadi tidak bijaksana jika ia hidup dengan ambisi duniawi. Ada banyak orang memiliki ambisi-ambisi yang duniawi, sehingga mereka menghalalkan segala cara demi memenuhi ambisinya yang salah. Tentu saja perbuatan-perbuatan atau cara-cara yang demikian sungguh tidak berkenan bagi Tuhan. Dalam Amsal 14 ayat 15 dikatakan bahwa orang bijak memperhatikan langkahnya. Oleh sebab itu, orang bijak akan mengusahakan agar hidupnya tetap berkenan di hadapan Allah. Ketiga, seorang menjadi tidak bijaksana jika ia tidak hidup dalam kasih Tuhan. Sebagai orang Kristen, kita perlu sekali dipenuhi oleh kasih Tuhan setiap hari. Mengapa? Karena kasih Tuhan akan menuntun kita untuk dapat mengasihi orang dengan benar. Ketika kita mengasihi orang dengan benar, hidup kita menjadi lebih bijak. Orang yang tidak memiliki kasih Tuhan di dalam hatinya, waktu ia disakiti atau dicurangi seseorang, biasanya orang akan cenderung membalas. Ketika ia berada di dalam kesulitan, orang biasanya akan mencari jalan atau cara yang salah demi mendapatkan jalan keluar yang lebih cepat. Ketika ia dirugikan, orang akan cenderung mengingat-ingat kesalahan orang. Jadi dengan kasih Tuhan yang memenuhi hati kita, kita akan menjadi orang yang lebih bersabar.
Mungkin di mata orang-orang dunia sikap ini merugikan, tetapi jika dipandang dari firman Tuhan, kita tidak perlu merasa rugi, karena hati kita benar. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan yang keempat, seorang menjadi tidak bijaksana jika ia tidak mendengar nasihat. Setiap kita bisa salah dan keliru, dan setiap kita tidak memiliki pengetahuan yang sempurna. Tetapi orang yang bijaksana tidak akan marah ketika dinasehati dan ditegur. Mungkin sebagai manusia ada rasa tidak nyaman diperlakukan demikian. Namun orang yang hatinya bijaksana, ia akan mampu mengelola hati dan pikirannya untuk terbuka menerima nasihat dan teguran. Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Saudaraku, izinkan firman Tuhan pagi hari ini menyelidiki hati kita masing-masing. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bijaksana seperti yang diinginkan Tuhan? Sudahkah kita di dalam keluarga sudah menjadi suami, istri yang bijaksana, atau menjadi orang tua yang bijaksana bagi anak-anak? Apakah kita cepat bereaksi negatif ketika mendapatkan nasihat dan teguran? Saudaraku, banyak buku yang mengajarkan tentang hikmat supaya kita menjadi orang yang bijaksana, tetapi perintah Tuhanlah yang mampu membuat kita lebih bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa firman-Mu pagi hari ini memberikan satu pencerahan bagi jiwa kami, bahwa salah satu karakter Kristen yang sejati adalah memiliki hati yang bijaksana. Berilah kepada kami roh kebijaksanaan, roh hikmat dan kekuatan yang berdasarkan kasih Kristus, untuk memahami segala sesuatu dan melakukan seluruh kehendak-Mu dengan benar di dalam kehidupan kami. Karena perintah-Mu lah yang membuat kami lebih bijaksana. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat, sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.